Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang integral. Oke, langsung aja kita ke pengertiannya ya teman-teman. Jadi pengertian dari integral sendiri itu adalah integral adalah kebalikan dari turunan. Nah, jadi penjelasannya gini teman-teman. Di sini kan saya memiliki rumus turunan nih yang kemarin, n dikali x pangkat n minus 1. Nah, soalnya seperti ini contohnya. Jadi ini jika kita cari turunannya, maka dia akan menjadi seperti ini, 10x minus 2 dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, tetapi berhubung si integral ini adalah kebalikan dari turunan, maka jika kita menemukan soal yang seperti ini 10x minus 2, maka hasilnya adalah akan menjadi seperti ini, 5x kuadrat minus 2x plus 3. Jadi integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan itu mencari soal dari integral, nah tetapi kalau integral itu yang kita cari adalah soal dari turunan, gitu teman-teman. Nah, rumus dari si integral sendiri itu gimana sih Bang? Jadi karena si integral ini adalah kebalikan dari turunan, maka rumusnya adalah seperti ini, kebalikan dari rumus turunan. Kira-kira seperti ini ya. A dibagi dengan n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Loh Bang, katanya kebalikan, kok beda jauh sih? Nah, jadi gini ya teman-teman. Kebalikannya itu yang nggak langsung kebalikannya, karena ini dikali terus dibagi, ya nggak gitu. Jadi coba kita lihat di sini. Untuk si n minus 1, di sini kan sama n plus 1 karena kebalikannya. Kebalikan dari negatif adalah positif, gitu kan. Nah, di sini udah bener nih. Nah, tetapi kalau di sini n dikali dengan x. Nah, sedangkan kalau di integral itu ada a dibagi dengan n plus 1 dikali dengan x. Kenapa nggak x dibagi dengan n? Loh, gimana tuh? Nah, jadi gini teman-teman. Kita fokus ke a bagi dengan n plus 1 ini yang ada di sini. Kenapa berbeda? Di sini kan nggak ada a-nya, sedangkan ini ada a. Kenapa berbeda? Jadi kita bahas di sini ya. Kalau seumpama nih kita lihat di turunannya yang ada di sini, itu ini kan 5x kuadrat. 5x kuadrat. Untuk mencari turunannya, maka dia menggunakan rumus yang ini, n dikali dengan x pangkat n minus 1. Nah, si n-nya ini adalah pangkatnya yang ada di sini. 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10. Lalu untuk x-nya, x kuadrat, ini kan pangkatnya kita kurangin 1 nih. Jadi x pangkat 1, maka hasilnya adalah x. Maka turunan dari 5x kuadrat hasilnya adalah 10x. Nah, untuk menghitung 10x ini supaya menjadi 5x kuadrat lagi, itu menggunakan rumus yang ini. A dibagi dengan n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, di sini kan nggak ada a-nya nih. Kita akan bahas yang a-nya ini. Kalau kita ibaratkan ya teman-teman, di sini 10x. 10x ini berarti kan pangkatnya adalah 1. Lalu untuk menghasilkan seperti ini, karena tadi kan saya bilang kebalikan dari perkalian yang ada di sini adalah pembagian, maka jika kita langsung membagi si 10x ini dengan n atau kita bagi dengan n, maka hasilnya adalah tetap 10x. Kenapa? Karena 10x pangkat 1 kita bagi dengan 1 yang ini, maka hasilnya tetap 10x. Nah, untuk bisa mendapatkan 5x kuadrat, maka kita butuhkan pengibaratan a yang ada di sini. Kenapa? Karena si 10-nya ini dia itu berbeda jenis dengan x yang ada di sini. Kenapa berbeda jenis? Karena si angka 10-nya ini nanti kita akan bagi dengan angka 2. Kita dapatkan angka 2 dari mana? Dari n plus 1. Nah, n plus 1 di sini kan n-nya 1 nih, yang ada di sini 1. Nah, maka si 10-nya ini kan berbeda nih. Apa namanya?
berbeda jenis dengan yang X yang ada di sini. Maka 10-nya ini kita bagi dengan N plus 1. N-nya adalah 1, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, jadi 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Gini, ya kan? Kita udah ketemu nih, 5 nih. Nah, lalu oh ya, sebelumnya saya akan sedikit jelaskan ya teman-teman, kenapa ini N plus 1. Karena di sini hanyalah N. N yang ada di sini dia tidak dikurangi dengan angka 1. Maka dia kan di sini N-nya sudah berkurang. Maka kita tambahkan dengan 1 yang ada di sini. Nah, yang kita pakai itu ya yang ini N plus 1. Maka di sini juga dibagi dengan N plus 1. Maka ketemulah 2 yang ada di sini. Nah, untuk si X-nya ini 1 ditambah 1 karena N plus 1 ya. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Maka di sini X kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya terbukti benar bahwa si integral adalah kebalikan dari turunan. Kebalikan seperti ini. Sepertinya ini perlu kita hapus ya teman-teman. Kita hapus aja biar lebih enak. Nah, karena sudah terbukti, maka ya memang seperti itu gitu ya. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya, karena saya sendiri agak sulit untuk memahami si integral ini. Jadi mohon maaf kalau emang ada kesalahan, dan saya mohon maaf juga kalau teman-teman kurang memahaminya. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, kita nanti bahas contoh soalnya ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut dulu. Kita di sini sebelumnya akan membahas dua rumus integral, dua jenis ya. Dua jenis rumus integral. Yang pertama adalah integral tak tentu. Itu rumusnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah integral tentu. Rumusnya seperti ini. Nah loh bang, kok rumusnya beda, nggak kayak yang tadi? Kenapa malah jadi seperti ini? Jadi gini teman-teman. Sebelumnya di sini kan ada dua jenis nih. Ada dua jenis integral. Yang pertama adalah integral tak tentu. Rumusnya ini. Lalu integral tentu. Rumusnya seperti ini. Ada batas atasnya dan ada batas bawahnya. Gitu. Jadi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang si integral ini ya teman-teman. Jadi untuk si integral itu memiliki tanda seperti ini. Setiap integral pasti memiliki tanda seperti ini. Lalu ada tanda dx. Gitu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya kalau emang pengertian saya salah, karena memang saya kurang memahaminya. Tetapi kenapa saya berani menjelaskan bahwa integral itu seperti ini, yaitu memiliki ciri-ciri memiliki tanda seperti ini lalu ada dx-nya? Karena di setiap saya mendapatkan soal tentang integral itu pasti rumusnya ya ada tanda integralnya sendiri, lalu ada dx di sampingnya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau emang ada kesalahan, dan saya sangat merasa terbantu sekali kalau emang teman-teman bisa membenarkan tentang apa yang saya jelaskan ini gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini kan rumusnya beda nih, nggak kayak seperti yang tadi. Jadi sebenarnya nggak beda ya teman-teman. Cuman ini integral tak tentu dan integral tentu ini hanyalah cara untuk mengerjakan jika kita menemukan soal yang seperti ini. Lalu jika kita menemukan yang seperti ini, integral tentu yang ada di sini, ada batas-batasnya nih. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ya kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Nah, lalu apa sih bedanya integral tak tentu dengan integral tentu? Yang membedakan adalah rumusnya. Loh, emang rumusnya beda di mana bang? Jadi kalau khusus untuk integral tentu kita menggunakan rumus yang ini, tidak menggunakan ini. Loh bang, itu bedanya apa sih? Bedanya jika kita lihat di sini ya, ini kan ada plus C, sedangkan di sini tidak ada. Untuk rumus awalnya sih sama ya. A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1. Sama ya, yang ini sama dengan yang ini. Jadi bedanya adalah plus C yang ada di sini. Nah, kenapa sih kok beda? Apa sih yang membedakan? Jadi gini teman-teman. Ini kenapa dinamain dengan integral tak tentu, sedangkan ini integral tentu. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada batas-batasnya,
yang integral tentu ya, yang ada di sini. Di sini ada batas atas, yaitu kita lambangkan dengan B. Lalu ada batas bawah, kita ibaratkan dengan A. Jadi untuk menghitung rumus yang seperti ini, maka kita perlu mencari batas atasnya dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi karena di sini ada batasnya, maka kita tidak menggunakan plus C. Nah, plus C ini adalah konstan. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Jadi kita ke contoh soal rumus integral yang pertama, yaitu integral tak tentu. Jangan lupa kita menggunakan rumus yang ini. A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Nah, contoh soalnya tuh seperti ini kira-kira. Carilah integral fungsi dari integral dalam kurung 6x plus 3 dx. Nah, ini si 6x plus 3 ini kita ibaratkan dengan fungsi ya yang ada di sini. Ini kan ada tanda integral, ini sama tanda integral. Lalu ada fx, fx-nya adalah yang ada di dalam kurung ini. Lalu dx ini. Nah, untuk menghitung soal yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus yang ini. A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Nah, pengaplikasiannya pada soal tuh gimana sih Bang? Jadi, jika kita masukkan rumus ini ke dalam soal, maka dia akan menjadi seperti ini. Karena di sini fx, maka di sini juga fx gitu. Nah, rumusnya seperti ini. 6 dibagi dengan 1 ditambah 1 dikali dengan X pangkat 1 tambah 1. Kita koreksi dulu untuk si 6x-nya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi di sini 6, A-nya adalah 6, lalu X pangkat 1. Maka karena pangkat 1, maka 1 ditambah 1. Lalu untuk si pangkatnya juga sama, 1 ditambah 1. Karena rumusnya N plus 1 gitu. Nah, kita lanjut ke angka 3 yang ada di sini. Ditambah dengan angka 3. Karena di sini ditambah, maka di sini juga kita tambahkan. Ditambah 3 dibagi dengan 0 plus 1 dikali dengan X pangkat 0 plus 1. Loh Bang, itu kenapa pangkatnya 0? Dapatnya dari mana Bang? Dapatnya dari di sini kan 3 kali 1. 3 kali 1 ataupun 3 kali X lah. 3X pangkat 0. 3x pangkat 0 kan 1, maka dia menjadi 3 dikali dengan 1. Nah, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Maka kesimpulannya 3 ini sama dengan 3 dikali dengan x pangkat 0 gitu. Nah, karena di sini 3 dikali x pangkat 0, maka di sini x-nya pangkat 0 juga. X pangkat 0 ditambah dengan 1. Kayaknya ini agak mengganggu ya. Jadi intinya di sini X pangkat 0 ditambah dengan 1. Kenapa? Karena di sini 3 kali X pangkat 0 gitu teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ditambah dengan C. Kenapa tambah C? Karena ya sesuai dengan rumus, tambah dengan C. Nah, jadi kesimpulannya si C ini kita taruh di paling akhir, enggak di setiap angka-angkanya itu. Jadi karena di sini 6x, di samping 6x ini masih ada angka, maka kita belum memasukkan plus C ini. Jadi plus C ini kita taruh di paling akhir yang ada di sini. Jadi di setiap soal, setiap satu baris yang ada di sini, itu C-nya cuma 1, yaitu paling ujung yang ada di sini. Gitu teman-teman. Sebelumnya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Oke, lanjut. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan saya yang sedikit rumit ini. Ya, saya harap semoga penjelasan saya ini bisa dipahami oleh teman-teman yang awam ataupun yang sama sekali tidak memahami tentang integral gitu teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita tulis rumusnya ataupun kita masukkan rumus ke dalam soal, maka langsung aja kita hitung. 6 dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena 1 tambah 1 hasilnya adalah 3. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Lalu 1 tambah 1 adalah 2. Maka 3x kuadrat. Lalu
ini udah selesai ya. Ini kita lingkarin aja. Ini udah selesai. Lalu di sini ada 3 dibagi dengan 1. Kenapa 1? Karena 0 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1. Maka 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Nah, untuk X-nya di sini kan tadinya X pangkat 0. Nah, jika 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Karena di sini X-nya pangkat 1, maka kita tulis di sini 3X gitu ya. Nah, lalu plus C. Nah, C-nya ini berapa? C-nya ini adalah konstan. Kita tidak tahu berapa angkanya. Nah, jadi untuk integral sendiri, untuk integral tak tentu ya khususnya, karena di sini namanya adalah integral tak tentu, maka di belakangnya itu ada C-nya. Konstan ataupun di sini kita belum tahu berapa isinya. Nah, oleh karena itu dinamakan dengan integral tak tentu. Gitu teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan ini. Ini kita hapus saja. Udah. Lalu kita lanjut ke integral tentu. Contoh soal integral tentu. Tadi rumusnya seperti ini ya. Dengan menggunakan rumus yang ini. A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1. Jadi kira-kira contohnya seperti ini ya teman-teman. Carilah integral fungsi dari integral 2X pangkat 3 diambil dengan 2 dx untuk batas atas 2 lalu batas bawahnya minus 1. Nah, di sini untuk yang atas ini kita bacanya batas atas ya. Lalu untuk yang di bawah ini bacanya adalah batas bawah. Gitu teman-teman. Nah, cara ngitungnya gimana sih Bang? Cara ngitungnya ya seperti ini. FB diambil dengan FA. Di sini B, di sini A. Jadi tugas kita adalah mencari F-nya terlebih dahulu ataupun integral biasanya ataupun yang ini. Lalu setelah itu kita masukin satu persatu. Kita jadikan rumus yang ini gitu. Nah, jadi langsung aja kita memasukkan rumus ini ke dalam soal integral yang ini. Kira-kira dia menjadi seperti ini. Fx sama dengan 2 dibagi dengan 3 plus 1 dikali dengan X pangkat 3 plus 1 dikurangi 2 dibagi dengan 0 plus 1 dikali dengan X pangkat 0 plus 1. Nah, di sini kita review terlebih dahulu ya. Di sini kan 2 dikali dengan X pangkat 3. Di sini 2. Jadi A-nya itu sama dengan 2 untuk yang ini. Nah, A-nya adalah 2, lalu N-nya adalah 3. Nah, oleh karena itu, pengertian yang ini kita masukin ke dalam rumus yang ini. Nah, ketemulah hasil seperti ini. Gitu. Sebelumnya kita hapus dulu ini coret-coretannya. Saya anggap teman-teman sudah paham ya. Nah, lanjut. Di sini untuk si angka 2-nya 2 itu kita dapatkan dari 2 dikali dengan X pangkat 0 ataupun 2 kali 1. Gitu teman-teman. Jadi setelah kita masukkan rumus ini ke dalam soal, maka hasilnya seperti ini. Maka jika kita hitung rumus soal yang ini, dia akan menjadi seperti ini. Fx sama dengan 1/2 dikali dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 2X. Kita review lagi ya. Di sini kan 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah setengah. Lalu X pangkat 3 plus 1. Pangkat 4. Gitu. Nah, untuk yang ini 2 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah tetap 2. Lalu X pangkat 1. Maka hasilnya adalah 2X. Gitu teman-teman. Ingat ya, di sini tidak ada plus C. Tidak ada plus C. Tidak ada plus C. Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, maka ya hasilnya adalah tetap seperti ini. Tidak ada plus C-nya. Plus C ini nggak ada. Jadi ini kita hapus aja. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan Fx-nya, Fx-nya adalah ini, setengah dikali dengan X pangkat 4, lalu diambil dengan 2X. Barulah kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. FB dikurangi dengan FA ataupun batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, dan dia akan menjadi seperti ini.
setengah dikali dengan 2 pangkat 4, lalu diambil 2 dikali dengan 2. Ini untuk batas atasnya. Batas atasnya adalah 2. Maka di sini X-nya kita ganti dengan angka 2 yang ada di sini. Nah, lalu diambil, karena di sini rumusnya juga diambil dengan batas bawah. Batas bawahnya adalah minus 1. Nah, jadi ini semua kita masukin dengan angka minus 1 yang ada di sini. Jadi kesimpulannya adalah fx ini kita masukin ke dalam batas atas, maka dia akan menjadi seperti ini. Maaf ya kalau tulisannya agak ruwet, coret-coretannya agak ruwet ya. Lalu dikurangi dengan batas bawah, yaitu minus 1 yang ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, ini kita hapus aja. Setelah itu, setelah kita menulis rumus yang ini, FB dikurangi dengan FA, lalu dia akan menjadi seperti ini. Ya, kita hitung aja secara manual ya kan. Di sini kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Lalu untuk si minus 1 dipangkatkan dengan 4 hasilnya adalah 1 seperti ini. Nah, lalu setelah itu langsung aja kita kalikan manual satu persatu. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Di sini 1 dibagi 2 hasilnya adalah setengah. Lalu untuk 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, maka di sini minus 4 karena di sini minus juga. Lalu di sini juga seperti itu. Minus 2 dikali minus 1 hasilnya adalah positif 2. Nah, lalu langsung aja kita hitung. 8 diambil 4 hasilnya adalah 4. Lalu setengah ditambah dengan 2 hasilnya adalah 5/2. Ini dapatnya 5/2 dari mana? Langkahnya seperti ini. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut seperti ini. Di sini kan penyebutnya adalah 2 yang ada di sini. Anggap aja ini penyebutnya sama ya. Karena penyebutnya 2, maka si 2 ini kita kalikan dengan 2 juga dengan penyebutnya. Maka 1 ditambah dengan 4. Kenapa 4? Karena 2-nya ini kita kalikan dengan penyebut yang ada di sini, yaitu 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Gitu teman-teman. Nah, lanjut nih. Ini kan 4 dikurangi dengan 5/2. Caranya gimana bang? Cara ngitungnya? Ya, cara ngitungnya sama kayak yang ini, yaitu kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya adalah 2. Kita tulis 2 terlebih dahulu di sini. Lalu kita tulis pembilangnya. 4 dikali dengan 2 hasilnya adalah 8. Lalu dikurangi dengan 5. 8 minus 5 dibagi dengan 2. Sebelumnya saya rapikan aja. Jadi seperti ini ya. 8 minus 5 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3/2. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika kita menemukan soal yang seperti ini, ada batas atas dan batas bawahnya, maka cara yang harus kita lakukan adalah mencari fx-nya dengan menggunakan rumus yang ini. Lalu kita masukkan batas atas yang ada di sini dikurangi dengan batas bawah. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika saya ada banyak kekurangan dalam hal menjelaskan materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.